Halo geng, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Semoga suaraku kerekam ya. So, hari ini aku pengen ngobrolin sama teman-teman semua tentang teman dan sahabat. Kalian tuh punya teman gak sih? Kalian tuh punya sahabat gak sih? Ayo, jawab jujur. Buat kalian, teman itu apa? Sahabat itu apa? Oke, mulai dari aku dulu ya. Karena aku yang punya konten. Oke, buat aku, teman itu, aku nganggep semua followers kita di sosial media itu bukan cuman followers tapi udah seperti teman gitu. Jadi buat aku teman itu banyak. Oke, teman itu banyak. Tapi kalau untuk sahabat itu lebih gini, ada ikatan emosional yang berbeda. Kita bisa sharing dengan sahabat, berbagi suka dan duka. Dan mungkin kalian mau berbagi juga cerita di kolom komentar nanti. Kalian tuh punya berapa banyak teman sih, berapa banyak sahabat sih, siapa sih teman kalian, siapa sih sahabat kalian, dan mungkin ada something special yang dalam hidup kalian tentang cerita tentang persahabatan kalian. Cerita tentang persahabatan kalian. Iya. Maaf ya, ini aku sambil ngeliatin sunset soalnya indah banget sunsetnya tuh. Karena akhirnya setelah beberapa hari ini tuh puji Tuhan muncul matahari. Jadi ke orange gitu loh sunsetnya. So, oke. Aku ingin bercerita tentang persahabatan aku. Kalau temen, aku punya banyak banget temen. Temen yang nyata dalam arti kata aku ketemu sama mereka, ataupun yang tidak nyata, contohnya ada berapa banyak followers di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook or anything, banyak. Nah, kalau untuk sahabat, aku hitung dulu ya sahabat aku ada berapa. Oke, mari kita berhitung. Plek 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 plek. 2. Ya. Sahabat yang benar-benar sahabat itu 2. Yang pertama itu, iya mohon maaf teman-teman, baterainya habis. So, balik lagi tentang sahabat. Di dunia ini aku punya sahabat 2 yang berwujud manusia. Yang pertama itu namanya Christine Elisa. Anyway, aku juga baru bikin video di TikTok kalau aku sedang mencari Christine Elisa atau Ica. Aku kenal sama dia itu dari kita masih SD. No, sebenarnya TK kita udah bareng TK, atau dia TK di mana ya? Karena kalau ingatan masa TK itu antara pokoknya kita dari TK, tapi yang jelas SD kita bareng, SMP itu kita bareng, sampai akhirnya kita pisah karena satu dan lain hal. Aku di SMA Negeri 9 Jakarta, kalau Ica itu ngambil SMIP Binantara, ya, di Bogor. Kita tuh terakhir ketemu di tahun 2011. Iya, 2011. Jadi posisinya pada saat itu aku sudah lulus duluan. Lalu Ica nyusul di belakang aku lulusnya. Kalau misalkan kenapanya aku nggak mau cerita ini, tapi yang jelas Ica lulusnya 1 tahun di belakang aku. Dan pada saat itu kondisinya dia itu udah pindah sekeluarga di Bandung. Kalian bisa bayangin dong, keluarganya udah pindah ke Bandung, sedangkan dia statusnya masih bersekolah di Bogor. Akhirnya demi mencukupi kebutuhan hidup, pada saat itu Ica ngambil side job. Kenapa side job? Karena kan pekerjaan utama dia itu adalah belajar ya, pelajar. Dia ngambil pekerjaan sebagai ART, sekaligus dia juga bisa tinggal di situ karena orang tuanya semuanya, adik-adiknya semua udah pindah ke Bandung. Dan aku keselnya sama Ica itu pada saat dia cerita sama aku kalau selama ini dia itu tinggal di Condet, yang notabene itu nggak jauh dari rumah aku, ya. Padahal kalau dia cerita dari awal,
itu pasti aku akan sangat welcome sekali kalau dia itu tinggal di rumah aku. Aku nggak ada masalah dia mau tinggal di rumah aku berapa lama pun, aku nggak ada masalah. Karena dari zamannya kita lulusan SMP bareng ya, mau ujian bareng, itu dia sempat tinggal di rumah aku selama seminggu atau 2 minggu, dan mama aku tuh welcome banget sama Ica. Sampai peralatan sekolah untuk ujian juga mama aku beliin untuk Ica gitu. Sampai akhirnya dia datang ke rumah aku di 2011, pada saat itu dia mau ujian, dia numpang tinggal di rumah aku. Dan satu hal yang bikin aku nggak akan pernah lupa kebaikan Ica ini adalah di saat aku berada di titik terendah. Karena pada saat itu aku nganggur, ya, nganggur, nggak punya uang sama sekali, makan pun ya mengharapkan dari orang, ya. Sampai pada akhirnya datanglah malaikat ini yang dikirim dari Tuhan, datang ke rumah aku. Dia tinggal di rumah aku, dan kita itu makan satu bungkus nasi warteg berdua, satu bungkus untuk berdua. Kita makan cuman nasi pakai kuah sama sambel aja, itu rasanya itu udah nikmat luar biasa. Apalagi kita makan bareng sama sahabat kita gitu kan. Itu sampai detik ini aku nggak akan pernah lupa kebaikan Ica itu. Ya, aku berharap dengan video yang aku buat di TikTok ataupun di YouTube ini viral, dan aku bisa ketemu lagi sama Ica, karena aku bener kangen banget sama Ica. 10 tahun gak ketemu sama Ica. Aku udah nanya ke berbagai teman-teman aku waktu SMP, tapi satupun tidak ada yang tahu keberadaan Ica. Aku juga nyari fotonya dia, itu tidak ada satupun aku menemukan foto dia. Sosial medianya pun aku tidak menemukan. Namanya Christine Elisa ternyata banyak banget ya coy di dunia ini coy. Aku udah nyari ke Instagram, ke TikTok, Facebook, tidak ada satupun. Ya. So, sahabat yang kedua. Sahabat yang aku yang kedua ini agak berbeda jenis kelamin dengan aku karena dia laki-laki ya. Jadi namanya itu Anto. Aku kenal sama dia itu dari SMA kelas 1, ya. Hari pertama kita fingerprint di kelas. Di sekolah. Aku baru pertama kali ngobrol sama dia. Itu pun aku cie-ciein dia sama salah satu temen sebangku aku, namanya Indah. Nah, setelah itu kita makin lama makin deket, tapi ini bukan pacaran ya, deketnya itu bukan pacaran. Kita tuh tadinya berteman tuh berempat ya. Aku, Anto, Tika, sama Denis. Nah, yang bener-bener aku nyambung ngobrol, terus yang bener-bener ada di saat aku susah, di saat aku lagi butuh sesuatu, itu ya cuman Anto gitu. Jadi dua tuyul ini nggak tahu kemana. Dua tuyul ini justru berantem mulu. Jadi kalau misalkan aku lagi deket sama Denis, lagi ngobrol sama Denis, ini nanti si Tika cemburu. Ntar gila aku lagi ngobrol sama si Tika, ya, ini si Denis nanti cemburu. Jadi aku males dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi kan, mohon maaf ya Tika sama Denis ya, kalau sampai detik ini sih aku masih kontak sama Tika, tapi kalau sama Denis juga udah lost kontak, nggak tahu kemana. Aku terakhir ke rumah dia itu, aku lupa berapa tahun yang lalu aku ke rumah dia, tapi pada saat itu dia lagi kerja. Jadi aku udah bener lost kontak banget sama Denis. Tapi sampai saat ini masih ketemu sama Tika karena rumah kita juga nggak terlalu jauh. Dan ya, balik lagi ke Anto ya. Nah, persahabatan kita tuh agak unik karena kita berbeda jenis kelamin, terus kita berbeda keyakinan. Tapi satu hal yang aku suka dari dia adalah dia tidak ada masalah sedikit pun dengan yang namanya perbedaan keyakinan di antara persahabatan kami gitu. Ketika satu angkatan kita nuduh kita pacaran, mereka mungkin tidak tahu bahwa aku itu tahu kisah percintaannya sahabat aku ini. Dari dia ngedeketin ini cewek, terus zamannya mereka pacaran sampai mereka putus, itu aku tahu. Sampai pacarnya ini ulang tahun ya, ini pacarnya aja ngundang aku. Gimana dong teman-teman satu angkatan, kalian mau duduk aku? Hahaha. No, tapi yang jelas ya itulah persahabatan kami benar-benar wow sampai detik ini. Kalau sama Anto sampai detik ini aku masih kontak sama dia. Aku pun juga udah tahu dia udah nikah. Dan aku kemarin sempet heran sama dia.
beberapa waktu yang lalu dia pacarnya si ini, tiba-tiba dia kawin dia sama sini. Oh, Anto lu ngikutin gue berarti. Emang ya kita sahabat ya. Pacarannya sama A, nikahnya sama B. Sahabat. Sehati. Ya. Ya, si Anto ya. Nah, yang aku suka dari si Anto ini sama nih kayak si Ica modelnya nih. Di saat aku lagi di posisi nol, itu dia ada buat aku. Di saat aku lagi kangen sama orang tuaku, karena kan orang tuaku udah meninggal dua-duanya kan. Dia rela nganterin aku ke makam orang tua aku. Dia nggak minta ongkos, dia nggak minta, gue kan udah nganterin lu, bayarin gue ini. No, itulah sahabat bro. Itu sahabat bro. Ya, terus kalau aku lagi kelaparan nih, aku lagi kelaparan gak punya duit ya kan, namanya juga udah yatim piatu kan, hidup ngandelin beasiswa doang coy. eh Ya, terus dia selalu traktirin aku makan nasi Padang. Terus kalau hari Minggu nih kita olahraga bareng, terus dia traktirin aku makan soto karena dia punya duit, guys. Bokapnya dia tentara ya kan, nyokapnya dia punya warung nasi. Terus jadi ya. Dan tapi setelah itu gantian, setelah aku punya duit, setelah aku kerja, itu aku gantian, aku yang suka traktirin dia gitu. Gantian itulah nama sahabat, guys. Jadi kita harus tektok gitu ganti-gantian. Ya, itulah sahabat ya. Oh, kangen sama si Antung. Sebenarnya tahun kemarin itu aku mau ketemu sama dia. Mau ketemu sama dia di hari terakhir aku di Indonesia tahun lalu. Cuman bentrok jadwal dan akhirnya kita nggak bisa ketemu. Dan aku harap sih nanti kalau aku ke Indonesia lagi sama suamiku, nanti aku bisa ketemu sama dia, ngenalin suami aku ke dia. Kayaknya Santo tuh belum pernah ketemu sama Stefan. Hampir pernah ketemu. Aku pernah beliin Anto tuh sepatu dari Jerman. Aku bilang sebagai tanda terima kasih karena pada saat aku dulu susah itu dia suka traktirin aku makan gitu. Ya, itulah sahabat. Jadi, tapi kalau untuk masalah sharing-sharing, kalau aku lagi punya banyak pikiran segala macam, kalau untuk cerita ke Anto sih kayaknya sekarang udah enggak ya. Kenapa? Karena sekarang dia sudah punya rumah tangga sendiri, aku juga udah punya rumah tangga sendiri. Jadi aku mau berbagi dengan dia itu ya berbagi ke happy-happyannya aja, berbagi ke lagi senang-senangnya aja, nggak mau ngasih tahu ke sahabat di saat aku lagi susah karena ya ya gitu dah pokoknya. Aku juga belum kenal sih sama istrinya yang sekarang, belum. Karena aku maunya kalau ketemu sama orang, ngobrol panjang lebar sama orang itu memang lebih enak itu ketemu langsung gitu. Ada nggak sih kalian tuh sama kayak aku? Aku tuh jarang buka WhatsApp, jarang WhatsApp orang, jarang basa-basi sama orang, mau WhatsApp kek, DM kek, no, aku nggak suka. Karena aku udah beberapa kali salah paham sama orang, itu cuman gara-gara nggak ada emoticon. Jadi orang itu nganggap aku itu ngomongnya ngegas, padahal aku ngomongnya baik-baik aja gitu. Makanya semenjak itu aku udah nggak mau lagi namanya, udah deh kalau mau ngobrol ya, mendingan kita ngobrol langsung, ketemu langsung. em, atau video call segala macam itu masih oke lah. Jadi setidaknya kamu lihat ekspresi muka aku saat aku ngomong, dan aku juga ngeliat ekspresi kamu saat aku apa namanya saat kita ngobrol gitu. Sama kayak Kakak Dana sama Maria. Kalau mereka bukan sahabat ya, kalau aku nganggap mereka itu sudah seperti keluarga. Jadi Kakak Dana itu udah aku anggap seperti kakak aku, dan Maria itu udah aku anggap seperti adik aku. Karena usianya Maria itu pas banget sama usia adik aku yang udah meninggal. Dia itu kelahiran tahun 94. Jadi beda 2 tahun aku dengan dia. Kalau Kakak Dana, kenapa aku nganggapnya kakak? Karena aku nggak punya kakak perempuan, dan aku ngerasa nyaman aja kalau lagi cerita-cerita sama Kakak Dana. Jadi Kakak Dana ya ada ambulans lewat. Oke. Terus sama kan nih kayak misalkan aku dengan Kakak Dana sama Maria, apakah aku seintens, meskipun aku menganggap mereka itu keluarga, apakah seintens itu aku menghubungi mereka? Apakah aku setiap hari itu WhatsApp mereka? Jawabannya adalah enggak. 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 Karena aku lebih suka kalau ngobrol langsung. Aku lebih suka kalau kita ketemu langsung. Jadi segala apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan
kita nih kalau kita lagi nggak ngobrol bareng, kita bisa sharing gitu. Kita bisa ngobrol bareng pada saat kita ketemu. Makanya kalau kita ketemu pun jadi ngapain ngomongin orang lain, mendingan kita ngomongin kehidupan kita gitu. Karena kehidupan kita juga udah ribet gitu. Ya netizen yang suka ngurusin hidup orang ya. Nah, kalau kalian bagaimana? Apakah kalian punya kisah-kisah unik dengan sahabat-sahabat kalian? Apakah kalian punya sahabat juga di dunia ini? Dan seberapa percayanya sih kalian tuh sama sahabat kalian gitu? Kalau masalah masalah percaya atau enggaknya aku cerita sama sahabat, iya. Ica itu adalah orang yang tahu siapa pacar pertama aku, pacar kedua aku, bahkan dulu aku pernah pacaran online yang sama sekali nggak pernah ketemu, itu dia tahu, gitu. Ya, pada saat itu posisinya ya, pada saat terakhir kita ketemu itu Ica kenalan sama mantan pacar aku. Hmm. Ya, ya. Terus kalau sama Anto itu aku juga sharing apapun pada saat itu sama dia karena posisinya aku nggak punya apa namanya nggak punya pasangan. Terus ya nggak ada lagi tempat aku sharing kecuali sama Anto gitu kan. Jadi ya dia pun yang selalu nasehatin aku untuk kalau misalkan punya pacar tuh ya begini gitu gitu gitu, pokoknya tentang pacar-pacar lah gitu. Aku taunya dari Anto. Dan orang yang pertama kali memotivasi aku untuk makan itu adalah Anto. Jadi pada saat aku kerja pertama kali, dapat uang pertama kali, itu dia nasehatin aku, "Lon, kalau lu punya duit, lu makan apapun yang lu mau ya, jangan ditahan-tahan." Itulah alasan kenapa saat ini aku melar. Padahal dulu pada saat aku masih sekolah, aku ini kurus, krempeng, kayak nggak terurus, kecil badannya, ya susah makan segala macem gitu loh. Tapi semenjak aku punya uang sendiri, aku bekerja, aku selalu ingat kata-kata Anto, "Lon, makan, kalau lu punya duit, makan apapun yang lu mau, jangan ditahan-tahan." Bener-bener guys, semenjak itu no control. Sampai akhirnya aku ngerasa no, badan aku ini udah gendut banget, kayaknya udah saatnya aku harus ngurusin badan. Tapi selalu gagal, diet selalu gagal. Ya. Dah gini aja cerita-cerita tentang teman atau sahabat. Dan aku berharap dengan adanya video ini, aku bisa ya siapa tahu mungkin ada yang kenal sama Ica ya. Karena aku bener-bener mencari Ica. Cak, ke lubang semut pun aku akan cari kamu, Cak. Kemarin pada saat ke Indonesia itu aku pulang dari, kita terakhir kemana? Dari Jogja menuju Jakarta. Itu aku sengaja cari kereta yang lewat Bandung ya, walaupun itu lebih lama waktunya. Aku sengaja pengen lihat Bandung itu seperti apa sih, karena sahabat aku tuh ada di situ. Dan selama kereta itu melewati Bandung, Cak, itu yang aku pikirin tuh cuman kamu, Cak. Ica di mana ya? Aduh, kangen. Dan aku udah nyari kemana-mana, aku udah nanya juga kemana-mana, gak ada satupun yang tahu Ica sekarang di mana. Lagian Ica kenapa sih harus ngilang-ngilang? Kenapa sih kamu tuh juga nggak eksis di media sosial? Jadi ini ya sebenarnya manfaat dari media sosial itu bukan cuman kalian pamer foto, bukan kalian pamer video, bukan kalian aja apa namanya dia jadikan ajang ejeng-ejeng gitu ya. No, mencari teman, mencari sahabat itu bisa juga lewat sosial media. Jadi kalian ini kalau pakai sosial media itu jangan pakai nama-nama samaran ya. Kepukul ya kan. Karena aku juga nggak pakai nama aku kan, kita pakai nama keluarga Batak di Jerman. Tapi ya, Ica, kemarin video aku viral loh, Ca, di TikTok. Ca, itu ada muka aku, Ca. Aku berharap kamu itu kamu mau hubungi aku, Ca. Ya, justru kemarin tuh pada saat video yang aku petik buah pir itu viral, itu justru justru salah satu temen kerja aku yang udah lama itu nggak ketemu, itu malah ngubungin aku, malah komentar. Aku tuh berharapnya Ica, Christine Elisa, kerja di Bandung. Aku yakin dia saat ini kerjanya di bagian perhotelan karena dia itu SMIP ya SMIP. Dan iya, aku tahu terakhir itu ya Ica pada saat itu lagi magang kalau nggak salah. No magang, kayak ya kerja sambil sekolah pada saat itu dari sekolahnya ini di salah satu hotel di Bandung. Dan
bodohnya aku lupa nama hotelnya tuh apa. Ya, kangen banget sih sama Ica. Ica, lu di mana sih, Ca? Ica. Ya ampun, Caca Marica, hey hey. Hah. Dan pada saat bapakku meninggal tuh di tahun 2005, pada saat itu kita masih SMP sih. Ica itu orang yang nggak percaya kalau bapakku tuh udah nggak ada, gitu. Beneran, bapak lu udah nggak ada? Beneran, Lon? Gue nggak percaya. No, itu Ica bilang pada saat itu. Gue nggak percaya. Masa sih bapak lu udah nggak ada? Ya emang udah nggak ada, Ca. Dan aku pernah rela-relain pada saat itu aku masih SMP kalau nggak salah ya. SMP aku tuh nekat ke Bogor ke rumahnya Ica. Cibinong sih sebenarnya, Cibinong ke rumahnya Ica. Ya ampun, rumahnya dari jalan raya itu masih jauh banget. Terus masih berlantaikan tanah, terus temboknya belum di plester segala macam, belum dikasih warna. Dan aduh, aku kesalnya kenapa sih kalian tuh pindah ke Bandung tuh tanpa meninggalkan jejak di sosial media gitu loh. Kesalnya itu, aku kan jadi susah nyari kamu, Ica. Ca. Tapi aku berharap sekarang kehidupan Ica dan keluarganya semakin membaik. Aku berharap, aku berdoa semoga Ica sehat-sehat di sana. Aku berharap Ica sukses. Aku berharap Ica bisa memperbaiki perekonomian keluarga karena Ica ini anak pertama dan adik-adiknya itu masih banyak banget. So I pray for you, Ica. Aku berdoa semua yang terbaik buat Ica di sana. Ica orang baik. Ica orangnya tulus. Ica orangnya luar biasa bijaksana. Dan mau orang lain ngomong apa tentang Ica, Ica itu I don't care, nggak peduli dengan omongan orang. Itu yang aku suka dari Ica. Makanya persahabatan kita itu membekas banget di hati aku karena aku susah untuk menemukan orang-orang seperti Ica, seperti Anto yang benar-benar ada buat aku di saat aku susah gitu. Jadi mereka tidak menghubungi aku di saat aku sukses. Mereka tidak kayak Anto nih, kayak Anto. Apa pernah sih Anto ini ngomong-ngomong, "Lon, beliin gue ini kek, Lon, bawain gue ini kek." Enggak, no, nggak pernah. Dan dia pun justru semenjak aku pindah ke Jerman, si Anto juga mulai mengurangi untuk tidak ya tidak, kita nggak lama lah kalau ngobrol gitu. Mereka nggak, di saat aku udah seperti ini mereka nggak nanya-nanya sama aku. Dulu kan lu pada saat lo susah kan gue yang suka bantuin lo. Masa lo sekarang lupa sih sama gue? Lu kacang lupa kulitnya, no. Itu kenapa aku sayang banget sama dua sahabat aku ini karena susah banget menemukan manusia seperti mereka di zaman yang seperti ini. Susah. Ca, Anto, I love you. Pokoknya video ini aku dedikasikan untuk dua sahabat aku, dua sahabat yang sangat aku sayangi sampai detik ini, yang tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Kebaikan kalian, ketulusan kalian, bagaimana cara kalian bersahabat dengan aku tidak akan pernah melupakan itu. I love you. Sahabat-sahabatku, kedua sahabatku Ica dan Anto. Thank you so much semuanya. Bye bye.